Kebakaran melanda asrama putri Pondok Pesantren Darul Mukhlasin As-Sani di Kecamatan Kusambi, Kabupaten Muna Barat, Sulawesi Tenggara pada Jumat dini hari. Sebelum kebakaran terjadi, salah seorang santri melihat sosok orang tidak dikenal dan mencurigakan berada di belakang asrama putri. Tidak lama berselang, kobaran api tiba-tiba muncul dari bangunan asrama putri. Para santri bersama penghuni pondok lainnya berupaya memadamkan api menggunakan peralatan seadanya. Setelah berjibaku lebih dari 1 jam, api berhasil dipadamkan. Melihat ada Asri yang pertama lihat. Kita posisi itu lagi mengejar. Karena masuknya bilang ada orang deh panggil kita. Terus? Jadi kita ikut mengejar. Pas sudah mau mengejar, dengar tuh Asri teriak. Cuma kurang jelas dia teriak apa. Belum diketahui penyebab kebakaran ini. Peristiwa terjadi di tengah beredarnya isu dugaan pencabulan yang dilakukan oleh pimpinan pondok pesantren ini. Pihak kepolisian telah melakukan olah tempat kejadian perkara dan memeriksa sejumlah saksi. Di asrama putri, kebakaran tersebut terjadi sekitar pukul jam 1.00 WITA. Yang mana dalam kebakaran tersebut korban jiwa nihil, dan untuk sementara penyebab pasti kebakaran masih dalam penyelidikan. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun sejumlah barang seperti kitab Al-Quran, ijazah santri, pakaian, lemari, dan kasur hangus terbakar. Kerugian material akibat kebakaran ini ditaksir mencapai 200 juta rupiah. Pria tendang kucing di lapangan Kridosono, Blora ditetapkan sebagai tersangka oleh Polres Blora, Jawa Tengah. Peristiwa tersebut terjadi pada Minggu 25 Januari lalu di lapangan Kridosono, Blora. Usai ditendang, sang kucing sempat sakit sampai akhirnya mati. Berdasarkan hasil pemeriksaan saksi-saksi, menyita barang bukti dan koordinasi dengan jaksa penuntut umum, serta melaksanakan gelar perkara, polisi akhirnya menetapkan pelaku menjadi tersangka. 13 Februari 2026, sekira pukul 11.00 WIB, penyidik telah menetapkan saudara PJ menjadi tersangka dengan persangkaan pasal 337 ayat 1 huruf A KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama 1 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 2. Selanjutnya penyidik akan melengkapi berkas perkara untuk segera dilimpahkan ke jaksa penuntut umum. Pelaku diancam dengan pasal 337 ayat 1 huruf A dengan ancaman hukuman paling lama 1 tahun penjara. Selanjutnya penyidik akan melengkapi berkas perkara untuk segera dilimpahkan ke jaksa penuntut umum. Dari Blora, Jawa Tengah, Heri Purnomo, iNews melaporkan. Pemirsa, Sindo Today kita awali dengan informasi polisi menangkap seorang remaja terduga pelaku pencurian kendaraan bermotor di wilayah kota Makassar, Sulawesi Selatan. Ya, pelaku ini ditangkap kurang dari 1 kali 24 jam setelah mencuri motor di teras rumah kos dengan membawa senjata tajam. Motor itu, motor apa lagi? Motor apa lagi? Pria menggunakan jaket biru ini merupakan pelaku aksi pencurian sepeda motor di wilayah Kecamatan Tamalate, Kota Makassar. Pelaku yang berusia 17 tahun ditangkap tim gabungan Resmo Polda Sulawesi Selatan dan Subden Bantis Datasemen Gegana Sat Brimob Polda Sulawesi Selatan di Jalan Bantoduri, Makassar. Pelaku melakukan aksi pencurian di sebuah rumah kos di Jalan Muhammad Tahir, Kota Makassar pada dini hari sekitar pukul 2:30 pagi, waktu setempat. Motor yang telah dilakukan kunci stang berhasil digondolnya dengan merusak kunci dengan cara mematahkan stang motor. Setelah berhasil, pelaku langsung membawa kabur kendaraan tersebut ke lokasi lain. Dari tangan pelaku, anggota menyita 1 unit sepeda motor sebagai barang bukti curian. Tim gabungan juga menemukan sebilah parang tanpa gagang yang tersimpan di bawah sadel motor pelaku. Dan tersebut memasuki rumah kos yang ada di wilayah hukum Polsek Tamalate, yang mana dia memasuki kos dengan cara dan dia melihat satu kendaraan merek Yamaha Mio, dan dia berusaha untuk mengambil
kendaraan tersebut dan dia bawa ke satu tempat. Itu pada saat itu dia menggunakan perkakas atau bagaimana motor tersebut dalam keadaan terkunci leher di teras? Ya, motor tersebut keadaan terkunci leher. Hasil interogasi kami terhadap terduga pelaku, dia berusaha untuk mematahkan stang tersebut dan dia langsung membawa lari barang bukti tersebut. Terduga pelaku beserta barang bukti langsung dibawa ke posko Resmob Ditreskrimum Polda Sulawesi Selatan. Setelah dilakukan pengambilan data, pelaku diserahkan ke Polsek Tamalate untuk proses hukum lebih lanjut. Berdalih minta tolong diantar ke suatu tempat, komplotan pencuri motor di Sidoarjo, Jawa Timur melarikan motor milik korban yang dimintai tolong. Ya, aksi penipuan para pelaku ini berhasil terungkap dan polisi menangkap 3 pelaku. Setelah melalui proses pengintaian dan pengejaran, polisi akhirnya berhasil menangkap 3 pelaku komplotan tipu gelap motor yang biasa melakukan aksinya di wilayah Sidoarjo, Jawa Timur. Ketiga pelaku masing-masing M usia 32 tahun, SA 30 tahun, dan FF usia 30 tahun. Ketiganya merupakan warga Surabaya dan berhasil ditangkap bersamaan di sebuah rumah kos di Sidoarjo, Jawa Timur, berikut dengan barang bukti sebuah motor yang diduga hasil kejahatan. Para pelaku melakukan aksinya dengan modus pura-pura minta tolong ke korban mengendarai motor untuk diantar ke suatu tempat guna menjenguk keluarganya yang sakit. Begitu diantar di tempat yang sepi, pelaku pura-pura pinjam motor untuk kemudian dibawa kabur. Dengan alih-alih ataupun dasar pertolongan dari calon-calon korban. Dalam perjalanan, korban dipisah dengan cara mengocek di suatu tempat yang sepi. Selanjutnya korban ditinggal dan pelaku membawa kabur motor korban. Guna kepentingan pemeriksaan lebih lanjut, saat ini ketiga pelaku tipu gelap motor ini telah berada di sel tahanan Polresta Sidoarjo. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pengedar narkoba dibekuk polisi usai sebelumnya terlibat aksi kejar-kejaran di Mandailing Natal, Sumatera Utara. Ya, berdasarkan data dan polisi ini juga mengamankan 8 pelaku lain yang merupakan pengedar dan kurir narkoba. Tenang kau. Iya. Borgol. Kau jangan melawan. Kau pengedar. Bukan, Bang. Makanya kau bebas. Tenang aja kau. Tenang. Polisi berhasil membekuk pengedar narkoba setelah sempat berusaha kabur usai bertransaksi narkoba jenis sabu dengan pelanggannya. Pelaku berinisial RN sempat berusaha meronta saat ditangkap petugas karena mengelak tuduhan sebagai pengedar sabu. Namun, alibi pelaku terbantahkan karena petugas sudah mengintai gerak-gerik pelaku sejak dari rumahnya. Polisi juga berhasil menangkap 8 pelaku lainnya yang merupakan pengedar dan kurir narkoba. Turut disita sebanyak 171 gram sabu dan 24 kilogram ganja dari operasi kali ini. Selama bulan Januari 2026, barang bukti narkotika yang bisa kita ungkap, yang bisa kita sita adalah sebanyak 121,07 gram narkotika jenis sabu. Kemudian 24.725,93 atau 24,7 kilogram. Para pelaku penyalahguna narkoba yang ditangkap petugas terancam hukuman maksimal 20 tahun penjara. Upaya pemberantasan narkoba terus masif dilancarkan polisi guna menekan tindak kriminal lainnya yang semakin meresahkan. Pemirsa, seorang pegawai rumah sakit di Bekasi, Jawa Barat ditemukan tewas membusuk di kamar kontrakannya. Ya, korban ini diduga dibunuh oleh 2 pria yang baru dikenalnya. Sesosok jasad pria yang merupakan pegawai rumah sakit ditemukan tewas di sebuah rumah kontrakan di Pondok Gede, Bekasi, Jawa Barat. Diduga korban telah meninggal dunia sejak beberapa hari sebelumnya karena jasad korban telah rusak. Korban diduga dibunuh oleh 2 pria yang baru dikenalinya.
Menurut polisi, sejak awal kedua pelaku berencana mengincar barang berharga korban. Menurut saksi mata, penemuan jasad korban bermula saat 3 rekan korban mendatangi rumah kontrakan korban lantaran sudah beberapa hari tidak masuk kerja. Yang saya lihat pertama, emang yang buka pintu saya sama istri saya sama Kavi, sama yang nyariin orang anak-anak Halim, anak buahnya apa satu kerjaannya itu cewek 3. Lah saya sampai teriak, kalau untung dek kamu nyariin, kalau nggak ada yang kamu nyariin siapa yang tahu kalau anak ini sampai busuk sampai pada rontok gimana, saya bilang gitu. Dia pada nangis semua. Adapun hingga kini polisi masih mendalami motif pasti pelaku membunuh korban. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pesepeda pria ditemukan meninggal dunia di jalur sepeda banjir Kanal Timur, Durensawit, Jakarta Timur. Ya, belum diketahui penyebab meninggalnya korban. Pejalan kaki yang melintas di jalur banjir Kanal Timur di Pondok Bambu, Durensawit, Jakarta Timur dihebohkan dengan seorang pria lansia yang meninggal di jalur pesepeda. Korban bernama Tohir, 60 tahun, warga Pancawarga, Jakarta Timur. Petugas medis dan kepolisian yang tiba di lokasi langsung mengevakuasi jasad korban. Menurut saksi mata, korban meninggal dunia usai bersepeda bersama rekan-rekannya di jalur sepeda banjir Kanal Timur. Belum diketahui penyebab pasti korban meninggal. Untuk penyebabnya kita belum tahu karena itu kan nanti nunggu dari pihak kepolisian dan pihak kesehatan. Tadi kalau dilihat dari jenazahnya ada luka di pelipis, mungkin kemungkinan toh. Jasad korban dievakuasi ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati dan kasus ini dalam penyelidikan pihak Polsek Durensawit. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pedagang perabot rumah tangga meninggal dunia usai tertabrak kereta komuter lain di Menteng, Jakarta Pusat pada Jumat siang. Ya, mirisnya lagi nih Nathan dan juga pemirsa, diduga korban ini lengah saat menyeberangi rel kereta api karena kerepotan mengangkut barang dagangannya seorang diri. Kecelakaan maut terjadi di bantaran rel kereta api Jalan Menteng Jaya, Menteng, Jakarta Pusat Jumat siang. Aib Sahidin, pria 48 tahun asal Garut, Jawa Barat yang sehari-hari bekerja sebagai pedagang perabot rumah tangga meninggal dunia usai ditabrak kereta komuter lain yang melaju kencang dari arah Manggarai menuju Jatinegara. Diduga korban lengah saat menyeberangi rel kereta api karena kerepotan mengangkut barang dagangannya seorang diri. Usai diidentifikasi polisi, jasad korban dievakuasi ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta Pusat. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah mobil tertabrak kereta api di perlintasan kereta tanpa palang pintu di kawasan Gelam Candi, Sidoarjo, Jawa Timur. Akibat insiden tersebut, pengemudi mobil meninggal dunia. Kecelakaan maut yang melibatkan kereta api dan sebuah mobil terjadi di perlintasan kereta tanpa palang pintu di kawasan Gelam Candi, Sidoarjo, Jawa Timur. Kejadian ini membuat mobil terseret kereta sejauh 200 meter hingga jatuh ke sungai. Sejumlah warga yang ada di lokasi kejadian berhasil mengevakuasi seorang pengemudi pria asal Mojokerto. Meski awalnya diketahui dalam keadaan masih hidup, namun akhirnya korban meninggal dunia setelah dievakuasi ke rumah sakit. Sebelum tertabrak, mobil sempat mengalami kendala pada bagian mesin, tepat di tengah perlintasan kereta. Satu penumpang berhasil menyelamatkan diri keluar dari mobil, sementara pengemudi terjebak di dalam mobil. Ada 2 orang di dalam mobil, yang satu turun udah menyelamatkan diri, tapi yang satu bersikuku terus menyelamatkan kendaraannya gitu loh, dari rel. Tapi maju, mati, terus mundur, mati lagi sampai dihampiri kereta tadi. Kasus kini sedang ditangani aparat kepolisian dan Polsek Candi, Sidoarjo. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan.
Pemirsa, api menghanguskan sebuah rumah warga di kota Gorontalo pada Jumat sore. Seorang perempuan berusia 40 tahun ditemukan tewas mengenaskan saat kebakaran terjadi. Api dengan cepat menghanguskan satu unit rumah warga di Kelurahan Donggala, Kecamatan Hulontalangi, Kota Gorontalo. Pemilik rumah baru mengetahui kejadian tersebut setelah dihubungi kerabat dan langsung bergegas menuju lokasi. Kondisi bangunan yang sudah tua mempercepat perambatan api hingga seluruh bagian rumah ludes terbakar. Naas, sepupu pemilik rumah yang saat kejadian sedang tertidur, diduga tidak sempat menyelamatkan diri akibat tertimpa reruntuhan bangunan. Selain satu orang meninggal dunia, seorang penghuni lainnya dilaporkan mengalami luka di bagian kepala. Ada tidur, sementara tidur di kamar muka. Jadi dia mungkin mau kasih selamat so tidak sempat lagi karena api itu dari terkesal dari atas. Koordinator Damkar Kota Gorontalo Muhammad Lutfi menyebut informasi kebakaran diterima petugas sekitar pukul 15:29. Dalam proses pemadaman sebanyak 4 unit pemadam kebakaran diturunkan dan api baru berhasil dipadamkan setelah 2 jam petugas berjibaku akibat kondisi bangunan yang mudah terbakar. Kondisi bangunan tua kemudian kapasitas kritis tinggal dipicu dengan panas makanya tinggal kebakaran. Kebakaran diduga akibat arus pendek listrik dengan kerugian material ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Gorontalo, Nur Faizi Lahasan, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah rumah tak berpenghuni di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah terbakar hebat. Banyaknya material yang mudah terbakar di dalam rumah ini mengakibatkan api cepat menjalar dan sulit dipadamkan. Kebakaran hebat melanda rumah tak berpenghuni di Desa Nganggu, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, Jumat malam. Personil api yang membumbung tinggi membuat warga sekitar panik. Banyaknya botol plastik dan kayu jati kuno membuat api cepat membesar. Warga pun berusaha memadamkan api dengan alat seadanya. Api itu dari mana, Mas? Sisi mana sih Pak ini, Pak? Dari atas. Dari atas? Dari atas ke bawah. Kok bisa langsung menjalar itu Pak, gimana Pak? Dalamnya itu kayu. Atapnya itu kayu semua, kayu jati. Terus di dalam itu isinya apa Pak? Itu ya ada botol aqua, kayu. 8 armada damkar yang datang ke lokasi langsung berusaha agar api tak menjalar ke bangunan sebelahnya. Setelah berjibaku selama 2 jam, api berhasil dipadamkan. Baru gede-gedenya api dan kita mengantisipasi, alhamdulillah bisa teratasi. Hari ini nggak merembet ke pemukiman lain. Polisi masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran serta total kerugian material yang diderita korban. Dari Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, Nur Khairuddin, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang supir tangki air bersih ditembak orang tak dikenal di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Diduga pelaku penembakan ini mengarah pada kelompok kriminal bersenjata. Korban ditembak saat melintasi jalur poros DK menuju kawasan Lopon, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Korban ditembak di tengah perjalanan saat sedang berkendara mengangkut pasokan air bersih. Korban kemudian dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Daerah DKI dan hingga kini kondisinya masih kritis. Pasca kejadian ini, petugas TNI Polri memperketat pengamanan di lokasi. Sementara pasca kebakaran yang melanda pabrik kimia di kawasan industri kawasan Taman Tekno, Tangerang Selatan, Banten, polisi memeriksa 7 orang saksi yang terkait. Pihak kepolisian ini juga masih terus melakukan penyelidikan untuk menemukan ada atau tidaknya peristiwa pidana.
Kebakaran yang melanda pabrik kimia di kawasan industri Taman Tekno, Tangerang Selatan, Banten, mengakibatkan tercemarnya aliran kali Jalatreng dan Sungai Cisadane. Untuk itu, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal Nurofik menyegel pabrik kimia tersebut untuk melakukan pemantauan pencemaran lingkungan yang terjadi. Kapolres Tangerang Selatan AKBP Boy Jumalolo menyatakan hingga kini pihaknya telah memeriksa 7 orang saksi terkait kebakaran yang terjadi di pabrik kimia hingga menimbulkan pencemaran lingkungan. Informasi lainnya pemirsa, Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur erupsi dengan tinggi kolom asap letusan mencapai 1000 meter. Ya, benar sekali Nata, dan erupsi Gunung Semeru ini disertai dengan awan panas dengan jarak luncur 3 km dari puncak. Gunung Semeru meletus dengan memuntahkan kolom abu setinggi 1000 meter Jumat pagi. Erupsi ini disertai awan panas guguran dengan jarak luncur hingga 3 km dari puncak. Kalaksa BPBD Kabupaten Lumajang Isnugroho mengatakan letusan terjadi pada pagi hingga menjelang siang hari. Kolom abu mengarah ke sisi utara dan timur laut. Meski jarak luncur awan panas masih dalam radius aman dari permukiman warga, BPBD Kabupaten Lumajang mengimbau masyarakat tetap siaga karena erupsi susulan masih berpotensi terjadi sewaktu-waktu. Kami tetap standby bersama jajaran BPBD untuk melakukan mitigasi ketika nanti terjadi susulan letusan atau APG yang bisa menimbulkan dampak kepada masyarakat. Saat ini status Gunung Semeru masih berada di level 3 siaga. Masyarakat dilarang melakukan aktivitas apapun di radius 13 km dari puncak Gunung Semeru. Selain potensi erupsi, warga juga diminta mewaspadai ancaman banjir lahar. Beberapa hari terakhir, kawasan Gunung Semeru kerap diguyur hujan yang dapat memicu aliran lahar di sejumlah alur sungai berhulu di puncak. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yayan Nugroho Anyus melaporkan. Pemirsa, sinkhole atau lubang raksasa di Desa Pondok Bali, Kecamatan Ketol, Aceh Tengah terus melebar. Pergerakan tanah ini terus terjadi, memperbesar ancaman bagi permukiman dan juga sumber penghidupan warga. Lubang raksasa di Pondok Bali, Kecamatan Ketol, Aceh Tengah semakin meluas. Sebelumnya, luas sinkhole diperkirakan mencapai 3.000 meter. Longsoran tebing terus tergerus hingga 5 meter setiap harinya. Kebun dan lahan pertanian warga perlahan hilang. Tanaman yang sebelumnya masih bisa diselamatkan, kini tak lagi dapat dijangkau karena masuk ke zona merah berbahaya. Menganalisa dulu pergerakan tanah itu, karena analisa saya kemarin, di situ masih turun, Pak. Mungkin 2 bulan kemudian baru atau 3 bulan baru dapat hasil langkah apa, bentuk penanganan apa yang akan dilaksanakan di titik tersebut. Dan dipastikan segera akan kami laksanakan. Jadi kita menganalisa struktur tanahnya, jangan nanti begitu kita turunkan alat berat, kita mengadakan misal pemancangan, semuanya rupanya tanah masih bergerak. Kementerian Pekerjaan Umum masih melakukan kajian untuk menentukan metode penanganan yang paling tepat dan aman. Area terdampak terus dipantau petugas untuk mengantisipasi longsor susulan yang dapat terjadi sewaktu-waktu. Dari Kabupaten Aceh Tengah, Aceh, Yusradi, iNews melaporkan.